حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da sayyidil abrar. Nusalli wa nusallimu ala rasulih nabihi Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumin taskhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ustadzah, para senior, pengurus beserta seluruh keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah, tidak henti marilah kita senantiasa memuji serta mensyukuri nikmat yang diberikan untuk kita. Tiada henti Allah Subhanahu wa taala menjamin setiap hambanya. Allah menciptakan hamba plus rezekinya. Allah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan karunia berupa mulut dan juga perut beserta alat pencernaan tersebut. Maka dengan itu kita mendapati nikmat di mana kita harus bersyukur dan yakin. Jangan sampai yang masuk itu adalah barang haram. Jangan sampai nanti menjadi perbuatan maksiat dan kita jangan pesimis. Kalau kita bakal mati gara-gara lapar atau kekurangan, Allah bakal menjamin bagaimanapun keadaan kita. Karena manusia tidak akan diambil nyawanya oleh malaikat sebelum izin Allah datang dan izinnya ketika rezeki hamba tersebut habis. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur, termasuk pagi hari ini mudah-mudahan malaikat mencatat min amali syakirin. Hidup kita di dunia dijamin oleh Allah, akhirat kita pun lebih sukses. Mari untuk kita optimis, mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia, lebih-lebih ahli surga di akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa untuk kita kirim salat dan salam, mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan pada Nabi, junjungan sekaligus suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad afdhalus salat wa taslim, dan juga sekeluarga beliau, para sahabat beliau, ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi makmum Nabi dunia sampai dengan akhirat. Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, terakhir kita ngaji bulan Dzulhijjah, tahun baru 1448 atau bulan Juni lalu. Sekarang sampun bulan Juli. Kalau tidak salah terakhir itu mati lampu. Kalau tidak salah, seingat saya seperti itu. Maka kita harus lebih bersyukur. Sekarang padang dan seger, tidak peteng, tidak sumuk lagi. Mudah-mudahan semakin menyemangati kita dalam rangka bertalabul ilmi. Kita mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin dipermudah untuk meraih taufik darinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Kita masih belajar tentang mi'at mukhalafat alati taqaw fil katsir minan nisa, seputar 100 kesalahan yang seringnya terjadi di tengah-tengah wanita. Kita berada pada penyimpangan dalam hal akhlak yang ke-89 akan kita kaji dan seterusnya, yaitu al-i'jab, berlebihan dalam cinta. Yang sebenarnya cinta kita ini kita tujukan hanya untuk Allah dan yang dicintai oleh Allah. Cinta ibu sekalian, ini merupakan satu nikmat Allah yang disemayamkan pada hamba.
Sehingga cinta itu porosnya ada pada hati. Bahkan kepada Allah kita wajib cinta. Karena cinta itu satu bagian daripada perasaan. Di mana ketika orang cinta itu nanti kepada yang dicinta atau yang dipuja itu pasti memiliki sikap. Lah kita kepada Allah dari cinta nanti sampai puncaknya adalah ta'abud. Apa itu ta'abud? Menghamba. Maka tidak heran di dunia ini ada orang yang bucin. Napa niku? Budak cinta, saking dicintanya sampai melanggar aturan agama nekat. Ada orang yang mengorbankan iman demi cintanya. Soalnya cinta pada jabatan. Ada orang yang mengorbankan iman demi cintanya. Soalnya cinta pada kekasih atau lawan jenisnya. Orang karena jabatan, karena popularitas bisa jadi berbuat syirik. Dan ketika orang berbuat syirik, itu berarti dia tidak cinta kepada Allah. Dia lebih kepada selain Allah. Dan ini terlarang. Dan ketika orang sudah gelap mata, katanya sih cinta itu buta. Katanya loh ini. Ya ini maksudnya. Kenapa? Kalau sudah gelap hatinya, akalnya tidak lagi bisa cemerlang karena tidak disinari oleh wahyu. Hawa nafsu yang dikedepankan karena dikompori oleh setan. Kalau tidak sama dia, tidak usah. Kalau tidak dia ya tidak perlu hidup di dunia dan masih banyak yang sebenarnya itu adalah urusan remeh dan receh. Kenapa? Jodoh itu urusan Allah. Kalau kita pasrah Allah akan menunjukkannya. Kita tidak perlu terlalu memilah-milih dan berekspektasi. Yang penting sesuai dengan agama insya Allah itu baik. Oleh karena itu mari kita bekali utamanya putra putri kita. Insya Allah dengan bekal iman. Masalah cinta yang sebenarnya hanya kita tujukan kepada Allah, selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita cintai karena iman, orang yang kita cintai karena agama, termasuk keluarga sendiri. Siap Ibu nggih? Kita baca. Poin 89 seputar penyimpangan dalam akhlak. Sangat cinta yang disebut dengan al-ijab. Cinta karena Allah dan hanya mengharap ridhonya. Ini perlu kita garis bawahi ibu-ibu stabilu. Mbak stabilu apa tidak ini? Ada yang bawa, ada yang tidak. Yang tidak bawa ndak usah nyilih. Nanti malah tambah sawi rame ya. Boten seneng saya lek ngaji rame ini. Gara-gara nyilih stabilu. Yang di depan pinjamkan ke belakang. Nanti ke depan bawa sendiri-sendiri. Kalau tidak biar sediakan panitia, ganti uangnya saja. Mosok kula kan golek nih kayak ganti mas dodol mriki enggak iso ngaji. Apa bahasa Indonesianya stabilo Ibu? Pewarna. Mau enek warnane kuning atau apa. Ya begitulah. Dulu zaman saya sekolah ndak ada stabilo. Tit eket juwarang sekali. Bahkan lek nulis petelot begitu kok salah nyun sewu nggih. Idu ini digosok diatanya. Lho jujur ini. Ngelim kertas itu pakai sego. Pakai upon. Gayane jenengan kemenyek pakai ini. Dulu saya pakai sego. Bukti ini nyeramai jamaah sak meniki ini. Nggak usah khawatir. Lanjut Ibu. Ngantuk mboten ini. Aman ya? Baik. Cinta karena Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Ini merupakan sarana yang paling besar untuk mendapat rahmat Allah dan meraih cintanya. Cinta karena Allah mengharap ridhonya. Berarti segalanya boleh kita cintai karena dicintai oleh Allah atau ada perintah ke sana. Sehingga kaitannya dengan agama. Kalau tidak ada kaitan dengan agama ya buat apa? Karena nyuwun sewu, mencintai itu capek loh. Nggih napa nggih? Jenengan mencintai bunga sampai nyirami tibae alum, umure ora dawa. Ati niku kesel. Tapi tetap bersyukur. Yang penting ngadewe ini saged tumbas. Pernah ada yang bunganya layu, Ibu? Atau kucingnya mati? Jenengan yang sabar. Ada orang pulang Jumatan itu sandalnya hilang. Maka dia ngerundel. Sepanjang jalan itu dia kesal. Ya, kemudian sebelum sampai rumah itu dia melihat orang yang berjalan kakinya sebelah. Akhirnya bersyukur dan menyesal.
Ya, semuanya ini bisa kita petik pelajaran. Dimanapun kita ini harus bersyukur. Kita ulangi, cinta karena Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Ini adalah sarana yang paling besar untuk mendapat rahmat dan cinta Allah itu sendiri. Pertanyaannya, coba menghadap saya. Yang paling harus kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala itu siapa itu? Mazhab mriki jawabannya apa tadi? Nyun sewu, Rasulullah. Mazhab mriki jawabannya kok melu-melu wau orang tua katanya. Goncang jenengan. Orang tua ya termasuk, tapi Rasulullah lebih kita utama. Ya. Baik, Ibu silakan cek ayat 31 surat Al-Imran. Surat ketiga. Kita simak bersama, Ustazah. Artinya yang keras nanti. Surat apa tadi? Al-Imran, surat ketiga. Ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Nggih, monggo. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nggih. Ayat ini dengan jelas dan gamblang adalah ayat ujian. Qul, Nabi maklumati orang-orang itu, in kuntum, jikalau sekiranya kalian semuanya itu tuhibunallah, cinta kepada Allah. Ya tidak perlu ditanya kita ini cinta kepada Allah. Bahkan digaungkan di mana-mana. Tapi mana buktinya? Cinta itu butuh bukti, betul tidak Ibu? Ini udah tanggal 18, tanggal 20 bayar listrik. Bapak-bapak cintanya tanggung jawab. Sehingga nggak usah tanya, Mas, cinta nggak sama mbak aku? Ya sopo yang bayar listrik tiap hari. Nggak usah dipertegas, nggak usah khawatir kehilangan. Ya. Karena masa-masa puber kedua itu begitu biasanya. Puber pertama SMP, puber kedua wis omah-omah. Puber ketiga nanti ketika sudah dudu atau rondo. Ya. Khawatir tok isinya, nggak usah khawatir. Fattabi'uni, Nabi memberikan pesan, ya ikuti saya. Yuhibbakumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal mencintai kalian dan menghapuskan dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah menegaskan, Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi penyayang. Allah ngampuni yang mencintai, menyayangi. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir itu ngendikan hadil ayat ayatul imtihan, ini ayat ujian. Orang beriman yang punya cinta kepada Allah, ujiannya itu nderek Nabi nomboten. Ketika kita mencintai Nabi, ujiannya juga kita manut, agamanya tidak. Makanya kita diajari setelah ada azan tundungo termasuk maghrib, raditu billahi robba. Kita ini ridho, tidak ada tedeng aling-aling, sudah los hanya Allah. Kita ini mencinta. Kita ini ridho Allah itu Tuhan. Berarti kalau sudah raditu billahi robban, kitab sucinya kita amalkan, ajarannya kita utamakan, yang lain itu tidak perlu kita hiraukan. Termasuk menutup aurat, ngising sregep. Sholat, poso, dan yang lain ya yang sregep. Kemudian, wabil islami dinan. Kita ini betul-betul ridho Islam sebagai agama. Ya, kita nggak perlu merasa terkekang dan lain sebagainya. Karena di luar itu banyak sekali yang sifatnya itu mengkritisi dan bahkan mendiskreditkan golongan wong Islam dan seterusnya. Utamanya wanitanya akan disasar dengan berbagai macam propaganda. Jadi diungkap hal-hal yang negatif sebenarnya tidak, itu adalah bentuk perlindungan dan fitrah pada wanita. Kayak wong wedok ora oleh keluyuran, kayak wong wedok kon nutupi awake, kayak wong wedok dan seterusnya. Itu adalah kebaikan kita dan kebaikan bersama. Bapak-bapak yang manggul beras, ibu-ibu kinten kan manggul kuat mboten. Bapak-bapak sing ngangkat galon, ibu-ibu purun ngangkat galon. Iya lek galon mineral cilik nggih. Lek galon sing 2 kali lipat aku wae ngedet awak dhewe ya. Maka itu tugasnya ada sendiri. Kita ini dimuliakan. Ya. Kita ini dimuliakan. Oleh karena itu yang namanya emansipasi itu jangan keluar dari fitrah. Persamaannya ya pendidikan kita iya, ngaji ibadah kita iya. Tapi untuk hal-hal yang memang itu laki-laki yang bertugas silahkan. Kecuali daruratnya sekali. Kecuali darurat sekali.
Kita lanjutkan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, dan kita juga betul-betul ridho kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu ya nabi ya Rasulullah. Kita tidak mencari yang namanya imam sekaligus panutan. Kita manut sahabat karena manut nabi. Kita manut ulama yang lurus yang karena memang manut nabi. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan tersebut. Selanjutnya, bahkan cinta karena Allah itu merupakan salah satu ikatan iman yang paling kuat serta penyebab datangnya rahmat Allah. Allah zat yang maha penyayang. Makanya Allah itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan hadis Nabi, "Awsaqu ural iman al-mu'alatu fillah wal mu'adat fillah wal hubbu fillah wal bugdu fillah." Ada 4 hadis riwayat Imam Tabrani dan yang lain. Monggo Ustaz. Ikatan iman yang paling kuat adalah berwala atau loyal dan bermusuhan karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Okay. Jadi ikatan iman artinya kalau ini ada berarti kita ini masih beriman. Lek niki mboten enten berarti perlu di cross check. Jane sak pinten kadar agamane dhewe. Nabi menyampaikan ausaku ural iman. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah al-mualat fillah wal muadat fillah. Orang loyal atau musuhan itu karena Allah. Ini baru fair. Ya. Demikian pula wal hubbu fillah wal bugdu fillah. Cinta benci itu karena Allah. 4 hal ini baru fair. Kan banyak sekarang yang tidak fair. Geting, jaga jarak. Soalnya nopo kalah saingan. Nopo urusan duniawi. Ya nopo urusan duniawi. Orang melok tuku kok melok pegel. Akhirnya kalau ada apa-apa underestimate. Ini kan tidak fair. Lenten nopo-nopo dijeluntrung nih dan seterusnya. Kita ini harus adil. Noto hati itu susah. Makanya penting kita juga ngaji tazkiyatun nufus. Cara bahasa lawas itu sufi itu menyebut suluk. Orang-orang tasawuf itu menyebut suluk. Modernnya disebut tazkiyatun nafs. Ini penting untuk mengolah jiwa kita. Tidak usah kita ikut campur dengan rezeki orang lain, dengan takdir orang lain. Kita ngurusi awak piyambak-piyambak untuk kita noto hati. Kita ini dekat dan jauh, kita ini cinta dan benci karena Allah. Ini adalah satu resep kalau iman itu masih bersemayam dalam hati kita. Narkoba kita benci karena itu dilarang oleh agama. Perzinahan kita benci itu karena memang dilarang oleh agama. LGBT kita benci karena itu memang dilarang oleh agama. Kemudian ghibah kita benci itu karena memang dilarang oleh agama. Dan berbagai macam yang bisa berdampak buruk. Bukan malah ikut-ikut. Ya mungkin kalau syirik kita nggak ikut. Kalau LGBT nggak ikut. Nyolong-nyolong nggak ikut. Tapi ghibah kadang melu. Betul tidak itu? Itu diridhoi atau dimurkai Allah? Nah tapi dijak Pak Ustadz begitu ya. Saya ngejak luwih dosa nemen. Ya. Yang diajak nggih melu dosa. Karena sudah disadarkan tapi nggih pancet mawon. Sehingga mudah-mudahan kita ini bisa selamat dari ghibah. Digibah ini enggak penak, ghibah ini nggih dosa. Mungkin jenengan pernah digibah, ikhlaskan. Tapi lek ghibah awas nih Pak Ustaz itu ya. Selanjutnya. Hadisnya Mu'ad radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal. Beliau menyampaikan sabda Rasul, qala Allahu azza wa jalla. Allah berfirman, ini disebut hadis qudsi. Jadi Nabi menyampaikan dawuh Allah tapi bukan Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Monggo Ustaz. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, sehingga para nabi dan syuhada pun ingin mendapatkan seperti mereka. Okay. Orang biasa, umat, pengikut Nabi Rasul, bukan levelnya orang kelas atas. Posisinya itu adalah hamba Allah biasa. Tapi punya ketulusan dengan sesamanya. Mencintai karena Allah. Maka orang ini di akhirat dijamin surga, tempatnya mulia. Para nabi, para syuhada pengen. Apa itu? Manabir min nur. Mimbar-mimbar eksklusif
singgasana yang sangat tinggi, yang tembus pandang, yang terbuat dari cahaya. Nggak usah diilustrasikan angel. Jenengan lenggahkan karpet dinikmati, lenggahkan kursi dinikmati. Soalnya dereng ten swarga. Kalau di surga mau ngawang, mau apa nanti silahkan. Ya. Kita jangan ngawang kalau di sini ya. Nanti malah blind. Ya. Lah, mencintai karena Allah itu maksudnya apa? Nggak usah jauh-jauh Ibu. Saya yakin kok di sini banyak yang tidak bersaudara. Nyuwun sewu. Apakah di sini ada yang antara ibu dengan putrinya atau antara saudari dengan saudarinya? Tapi kan tidak mayoritas. Kalau ada, Masya Allah, ini adalah ikatan keluarga dalam keimanan. Tapi kalau tidak ada, umumnya kita. Dari Surabaya, dari Gresik, mungkin ada yang dari Madura, dari Sidoarjo, dari sekitarannya. Kesini karena kita ngaji, Allah merintahkan. Kesini karena Al-Quran, ini adalah kitab suci kita. Kesini karena agama. Ya. Kesini karena isi konten yang akan kita pelajari, mudah-mudahan menjadi manfaat dan diberkahi oleh Allah. Bukan karena tendensi apa-apa. Dan nanti pun setelah ini kita akan berpisah. Kita bertemu karena Allah, dipertemukan oleh Allah. Kita berpisah karena Allah. Karena dipisahkan oleh Allah, kita punya tugas tanggung jawab masing-masing. Ini betul-betul lillahi ta'ala itu. Walaupun mungkin dulu ada yang awalnya ngaji gampiran tok. Jajal sih tak ngurungoknya kaya apa ngaji al-falah. Akhirnya malah seneng. Ya. Akhirnya malah seneng. Makanya cobalah, insya Allah dengan mencoba akan ketagihan. Ya, pertama kali coba, lama-lama ketagihan. Saya sering memberikan nasihat kepada kaula muda. Soalnya kadang, arek ngaji kalau muda itu bentrok dengan orang tuanya. Semangat anak muda itu kenceng, banyak nggak bolehin. Orang tuanya, karena memang orang tua dan punya banyak jasa dan ada sedikit rasa gengsi. Kalau diberikan masukan itu ya kadang tidak menerima. Stok noai, ben ustadz sing ngomongi sama nggak usah ikut campur lah. Tapi Pak Ustadz, wis lah. Kalau sudah salah kaitan ancaman, nek belum nikah nggak akan direstui. Kalau sudah menikah diincim, warisan nggak akan turun. Makanya sing manut mbek wong tua ini. Pokok nggak sirik saya gitu kan. Nah terus bagaimana caranya Pak Ustadz? Wis tugas ustadz yang ngomong. Cari ustadz yang bahasanya humble, iso ngomong, ramai penak, ngedem-dem. Nanti pura-pura jak makan kemana itu atau menggok maghrib sembahyang ben ngrungok nih. Kayak kok penak le. Ya nggak ngerti Bu. Ya. Coba saya ngrungok nih berarti udah ada rasa tertarik pengen ngaji. Nggak usah. Oh iki masjid seneng aku, sate penak-penak ayo doktrin berarti ini. Angel orang tua. Makanya Raja Fir'aun itu gengsi dengan Nabi Musa tidak mau beriman. Lah Musa padahal dulu momongannya. Ya, gengsi. Makanya banyak tindakan persuasif agar hidayah itu bisa merasuk, agar kebaikan itu bisa istiqomah dengan cara yang kita tidak perlu kemudian harus memaksakan diri. Kalau ini mboten berharap jenengan harus ngaji saya kayak kudu bener tidak. Ya, kalau bisa malah dengan yang lain kemudian dapat dari yang lain. Imam Syafi'i dulu seperti itu. Bahkan keluarga saya itu nggak pernah ngaji kaya, kecuali saya kumpulkan sebulan sekali kita ngaji. Kalau hari-hari tak suruh ngaji dengan sahabat yang lain. Soalnya kalau nggak izin ngaji keluarga ini. Abot nepak-nepaknya awak ini ya. Tapi tetap saya ngaji, saya ngumpulkan. Nah, lanjutkan. Akan tetapi, halaman 219 yang paling bawah Ibu. Akan tetapi, lamun ya. Cinta yang diharamkan adalah cinta yang ditujukan kepada selain Allah. Ya. Cinta yang ditujukan kepada selain Allah. Dengan muatan kepada selain Allah, apalagi yang dimurkai oleh Allah. Contohnya apa yang biasa terjadi di antara sebagian wanita. Ada yang berupa hubungan setoni dan perinduan syahwati. Naudzubillah. Ada wedok, remen wedok ini tidak boleh. Kalau cintanya itu karena Allah artinya senang, dia beragama, dia baik dan terusnya. Tapi kalau cintanya itu biologi syahwati, ini berdosa. Ya, ini yang harus kita tutup bersama. Ya. Makanya ngajari anak ketika sudah mulai besar. Untuk senang laki-laki itu ya boleh. Timbang senang perempuan. Kamu senang siapa nak? Oh itu. Kenapa? Oh misalkan pinter dan silakan. Cuma tidak halal karena bukan suami istri. Agar muncul nalurinya kalau perempuan itu memang pasangannya laki-laki. Ya, perempuan itu pasangannya laki-laki. Tapi ya jangan disenangi kabeh. Nikah sak desa, sak kantor, sak Indonesia nggak boleh. Nikah niku ditok.
Wis sak kantor dirabi kabeh soalnya seneng kabeh nggak boleh. Sungguh telah terjadi di tengah-tengah mereka kaum wanita hal-hal yang tidak baik dan tidak pula sedap dipandang mata. Ada di antaranya perbuatan bergantung pada selain Allah, ini syirik. Ini jelas-jelas dosa yang fatal. Perempuan syirik apa ada? Ya ada. Kita ini berusaha menyelamatkan diri darinya. Ada pula penyimpangan seksual, wedok seneng wedok, ya ada. Naudzubillah. Nggak tahu istilahnya apa itu. Iya, itu. Itu ya perlu kita kenalkan pada keluarga kita. Oh ini tidak boleh. Ya. Agar orang itu tidak bingung mencari-cari, akhirnya bisa tersesat. Ada pula dosa meremehkan kewajiban. Di tengah wanita itu juga ada. Karena untuk bertakwa kita masih sangat relatif. Di mana kita bertakwa itu nyuwun sewu. Banyak kewajiban yang masih terabaikan. Banyak larangan yang nggak ini kadang seneng. Untuk saya rasakan seperti itu. Jujur. Tidak tahu kalau ibu-ibu. Jenengan pripun? Kewajiban semuanya sampun tuntas. Larangan-larangan sudah dihindari total. Alhamdulillah. Jengben jenengan sing ngaji kula sing ngrungokno. Kita berusaha saling mendoakan. Gue karek ditekoni ayahe, piye ibuke kae. Masya Allah Pak Ustadz, istri saya komplit ngalang-alai bidadari. Insya Allah jenengan nanti di surga lebih cantik dari bidadari itu, mudah-mudahan. Nggak usah cemburu, nggak usah bingung. Ya, di dunia mawon nggak apa-apa, dewe ini rotok keriput, rotok macam-macam biasa. Kuku ireng, sikile meletek biasa. Ya tidak menyinggung ini. Makanya kasutan jenengan. Ada lagi ketaatan yang membabi buta dalam maksiat kepada Allah. Ya ada seperti itu. Makanya dukungan, kemudian pengaruh-pengaruh yang berbau maksiat itu wajib untuk diberhentikan total. Karena semua akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Selanjutnya, melanggar hal-hal yang diharamkan, melalaikan kewajiban dan lain sebagainya. Maka kita memang diperintahkan agar cinta. Namun cinta karena Allah mengharap ridhonya. Kalau tidak bisa bablas seperti itu. Lah nyapa lho sampean kok sik nganu lah, kuwi kadung kanca, kadung plek, kan ada seperti itu, main perasaan. Agama ini bukan perasaan, tapi agama ini tolak ukurnya kebenaran. Sekiranya perasaan bubrah itu sekali. Kan ada orang itu sampai kecanduan gara-gara perasaan. Betul usah dirasa. Jika tidak, maka cinta tersebut hanya akan menyesatkan dari jalan hidayah, menyesatkan hati dan akal sehat. Karena kalau sudah tidak bisa, itu seperti orang ditawan, kalau sudah tertawan, ya manut. Kalau sudah manut, nanti seakan-akan itu tidak waras. Hilang kesadaran, hilang akal sehat, dan yang lainnya. Karena itu tadi. Makanya, kalau memang kita lihat sisi manfaat itu tidak ada sama sekali, ya wassalam. Kalau ada perlu dilanjutkan. Kemudian majelis ini, karena selalu mengharap ridho Allah, bertahan sampai hari kiamat. Allahumma amin. Sehingga mulai dari inisiator, perintis, pendiri, dan semuanya termasuk yang di depan dan utamanya yang terlibat, termasuk jenengan semuanya, ada nilainya yang lebih besar insya Allah. Allahumma. Karena Allah, nggih. Karena Allah. Kita baca hadis ketiga dari Anas bin Malik menyampaikan sabda Nabi. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa hatta an yuqdhafa fin nari ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id an qadahullah wa hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal yang menjadi sebab iman betul-betul terasa manis. Kecanduan iman, kecanduan agama. Silakan. Seseorang tidak bisa merasakan manisnya iman hingga ia mencintai seseorang karena Allah, hingga ia lebih suka dilemparkan ke dalam api daripada kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, dan hingga ia lebih cintai Allah Rasulnya daripada selain keduanya. Okay.
Orang itu tidak bisa merasakan manisnya iman. Agamanya itu betul-betul diresapi, dihayati, dan menjadi candu bagi dirinya sebelum pertama mencintai seseorang karena Allah. Nepakni orang lain sebagaimana dirinya. Kalau memberi ya yang pantas. Kalau berbicara ya yang baik. Ini adalah hubungan-hubungan yang lillahi ta'ala. Tidak merendahkan, tidak memperbudak, dan seterusnya. Kan ada orang itu sak geleme aku ya aku kono bahno. Maka belajar kita ini untuk mengalah, belajar kita ini untuk badar. Yang kedua, dia lebih senang dilempar ke dalam api daripada kembali kufur setelah Allah memberikan hidayah. Karena agama ini taruhan, idealisme ini jangan sampai lepas. Karena belum tentu datang yang dua kalinya. Ini berat itu. Misalkan puasa Ramadan itu wajib napa sunah itu. Dalilnya apal nggih? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Puasa Ramadan wajib. Kalau ada penawaran, pojok porto sedino kan kena disaur. Dikasih 10 juta. Enggak puasa sehari, bisa nyaur, dikasih 10 juta. Tok itu dijak sapar, alasan enggak poso kan sapar dulu. Kira-kira purun nomboten. Ya pas ngaji moh dilagati. Soalnya orang nek sing ngekei. Dalam kehidupan kira-kira kita mau apa tidak, Ibu? Katakan no seperti itu. Jelas nggih? Janji nggih? Aman nggih? Karena kita bersyukur diberikan Allah hidayah seperti ini. Kita tidak mau kembali kepada sebelum Islam atau sebelum kita mendapatkan hidayah. Luwih apik dibong. Lebih baik dibakar, dilemparkan ke dalam api. Sehingga inilah keteguhan orang dulu. Disiksa mboten murtad, dibeleh mboten murtad, dikubur mboten murtad, digaruk sampai brodol gegernya tidak murtad. Nah sekarang loh ada dengan hal yang receh orang pindah idealisme. Ini karena apa? Seberapa nilainya yang dikejar itu. Sampai ada orang nggak sholat, ngebotnya nopo. Sampai ada orang nggak poso, ngebotnya nopo. Sampai ada orang ini dan itu. Apa sebenarnya yang dikejar? Bukan nilainya. Maka ini memang berat. Sehingga kalau sudah Allah, sudah Rasul, sudah agama, insya Allah iman ini manis. Yang ketiga, sampai dia mencintai atau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Allah dan Rasul hal nomor satu. Kalau tidak nanti nabrak aturan. Ya, kalau tidak nabrak aturan. Ini yang lebih kita utamakan. Sehingga orang dulu itu bisa jihad karena memang Allah dan Rasul nomor satu. Ya. Pernah ada kisah itu? Sudah saya ceritanya apa belum ya? Sudah tapi jenengan lupa. Coba tadi yang subuhan ke masjid, rakaat pertama imam baca surat apa? Nah, lupa. Pun lali Ustaz. Waduha, berarti suratnya tergolong pendek. Yang lain surat apa? Alin Sirah pendek. Lah imam kula pas ngaji subhanallah. Maca surat Ibrahim rupanya. Akhirnya pas ngaji yang masjidnya lumayan gede, nonton saya di pojok cagak. Monggo-monggo, orang-orang pada saya maju, tinggal suwi jelas yang memburi. Saya di sop kedua. Ya saya ini sop utama, sop pertama utama. Cuma kadang ngetok-ngetok oleh ustadz saya tak sop kedua. Cuma istri saya itu sering gugat. Awakmu teko sak durunge adzan. Kemudian ya cok ngimamono. Saya kan mangku masjid. Terus kok carry ya. Ya bagus tuh sebagai teladan. Terdepan sambil menjaga niat. Tapi kadang sesekali kita ini juga jangan sampai semuanya itu karena apa? Karena disebutkan dalam banyak kitab, termasuk dalam Talbis Iblis, termasuk disebutkan dalam Tazkiyatun Nufus, termasuk disebutkan dalam kitab-kitab. Memang ulama dulu itu selalu di masjid sebelum adzan. Sampai Imam Said bin Musayyib itu 40 tahun. Itu sudah ada di masjid sebelum adzan. Tapi ada juga mereka itu yang pas di rakaat kedua itu rasanya nggak enak di telok uang. Soalnya kulinoso pertama. Yang nggak penaknya ini khawatir bukan karena siapa tapi kepada selain Allah. Itu yang perlu diperbaiki nih. Itu yang diperbaiki niat. Saya ini berusaha disiplin.
Tapi di saat saya ini semangat ngaji mesti kula badal niat tewat. Karena dalam persepsi saya ngaji ini jane ya opo aku kok kesusu kok aku anu gitu. Saya terikat perjanjian cuma kalau ternyata beleset kepada selain Allah saya khawatir. Sehingga pas saya semangat untuk berdakwah biasanya saya wakilkan. Pas semangat untuk berdakwah saya wakilkan. Soalnya saya cek jane golek opo. Ini jangan ditiru. Akhirnya buatan ngaji. Tapi kita harus menata niat untuk terus ngerucek. Hanya Allah dan Rasul yang kita utama. Kepada Allah kita ikhlas menunjukkan amal. Dengan Nabi kita ikhlas menjadi pengikut. Sehingga Allah kita bertauhid namanya tauhid ibadah. Nabi kita bertauhid namanya tauhid itiba. Jelas nggih? Jelas nggih? Pernah dengar istilah ibadah dan itiba? Ibu? Ya kalau sudah nggak usah dilanjutkan. Sudah kok, tanya yang belum ada yang sudah. Kapan-kapan mawon ya. Materinya bukan itu. Selanjutnya, Abu Hurairah menyambung sabda Rasul. Rasul berpesan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Toyalisi itu Abu Dawud yang punya musnad. Kalau Abu Dawud Sunan itu Sijistani panggilannya. Abu Dawud Sijistani. Beda ini Abu Dawudnya. Nabi bersabda, "Man sarrahu an yajida ta'mal iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi azza wa jal." Silakan, Saudara. Barang siapa ingin merasakan lezatnya iman, maka hendaknya ia mencintai seseorang hanya karena Allah semata. Nggih. Siapa yang pengen merasakan lezatnya iman, cintanya itu dibangun karena memang agama. Semuanya demi restu Allah Subhanahu wa taala. Allah meridhoi berarti jalan, Allah tidak, ya kita harus berpisah walaupun koncoplek. Soalnya itu kemurkaan Allah. Dan orang-orang seperti ini insya Allah mendapatkan naungan di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW menyabda tentang 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan hari kiamat di hadis riwayat Imam Muslim. Di saat yang sulit. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil bijak. Yang kedua, syabun nasabi ibadatillah. Anak muda yang habis masa mudanya untuk ibadah. Dan ini angel golane dan ini. Ya. Yang ketiga, warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya gantung di masjid. Artinya betul-betul peduli perhatian. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi sama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang membangun hubungannya karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Mudah-mudahan termasuk orang ngaji. Allahumma amin. Yang keempat, warajulun da'athum ra'atun 5. Warajulun da'athum ra'atun datu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Yang kelima, orang yang diajak berbuat nista, yang mengajak orang berpengaruh punya segalanya. Gek yo mending menisan. Kalau perempuan cantik, kalau laki-laki itu gagah ganteng, tapi menolak, saya takut kepada Allah. Dulu Nabi Yusuf seperti itu. Dan kimbayar malah diremang-remang. Ya, makanya umarok, ulama, sinergi ditertibkan. Banyak yang terserang penyakit. Nanti kalau kena penyakit, rumah bawa penyakit. Pakai yang lain ulari lagi. Ini kan musibah. Makanya Allah itu menetapkan perbuatan haram itu pasti ada resikonya. Belum di neraka. Ngoten sik wangil kandhanane. Ya, seperti itu angel omong-omongane wong lutus ini ya. Entobat ya. Orang mikir duwe anak wedok, duwe adik, duwe dulur. Tapi kadung hobi kadang. Karena ada sebagian wanita nakal itu hobi, petakilan mulai ya. Bukan karena butuh, tapi karena hobi. Naudzubillah. Allah ini memberikan kita hobi ngaji ini termasuk syukur tersendiri. Mari untuk kita ugemi, kita istiqomah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang kalau berbagi itu misterius. Sampai tangan kiri nggak ngerti sedekah tangan kanannya. Ya, istilahnya di balik layar. Seninya dalam berbagi, dalam sedekah, dalam ini. Orang hartawan tuh ya harus begitu. Berikutnya yang ketujuh yang terakhir. Yang keenam tadi ya diamalkan ibu-ibu utama. Kadang duit sampai tempuh dia roh ya. Yang ketujuh yang terakhir. Warajulun da'allaha khalian fafadat ainah. Orang yang ketika malam dia menghamba kepada Allah meleleh air matanya. Ya, khawatir siksanya, khawatir murkanya, ingat masa lalunya. Ya, jauh sekali dari standar menjadi orang yang baik dan seterusnya.
Kalau banyak orang kok nangis pun biasa, banyak orang soleh biasa, apalagi di syuting kok apik ini biasa. Tapi awake dhewe ini belum tentu. Karena itu kita mari untuk mengindahkan pesannya Imam Hasan Al-Basri, orang baik ketika dilihat dan yang tersembunyi itu masih fair, artinya biasa. Tapi kalau baik pas dilihat, pas nggak dilihat jelek, banyak yang ditutupi, ini orang yang culas. Tapi kalau baiknya itu ya biasa, kalau pas nggak terlihat ini yang luar biasa. Ini banyak orang soleh, ceritanya itu telah meninggal malah tambah baik. Ini yang Ibu jelas sampai di sini? Lanjut nih. Silahkan yang bawa minuman tunjuk dulu. Harus banyak minum, sekarang panas, dehidrasi. Jangan sampai nanti jadi cerita yang negatif. Lah kok iso sampean moro serik watuk embuh bareng ngaji ku Al-Falah. Awas begitu ya. Awas begitu nanti. Embuh bareng ngaji ku Al-Falah. Ustaz itu apa Ustaz Agung? Malih watuk, malih serik, malih ini. Awas nanti ya. Awas nih. Jangan bamba nama Al-Falah nih. Berikutnya, yang ke-90. Betul Ibu? Naudzubillah, mari kita hindari bersama. Mudah-mudahan turun kita nanti dijaga oleh Allah. Hubungan seksual dengan sesama perempuan yang disebut dengan lesbian. Ini masuk dalam LGBT yang terlarang. Dan mari kita dukung presiden yang memang mendaruratkan LGBT. Harus diberantas bersama. Ini penyakit. Ada yang terserang AIDS, ada yang terserang macam-macam. Matinya mengenaskan dan seterusnya. 2 tahun yang lalu, Ibu, saya itu bertemu dengan salah seorang pakar yang gerak di dunia medis yang fokus pada penyakit tidak normal seperti itu. Penyimpangan tidak normal. Lah itu hanya fokus di dunia Islam. Sekolah Islam pondok. Itu ya ada. Apalagi secara umum lebih parah lagi. Generasi ini mau dibawa kemana, negeri kita ini mau bagaimana. Dan agama ini siapa yang meneruskan? Ini termasuk di antara celah-celah setan, di mana kiamat itu tidak bisa dibendung, memang akan segera ada. Mungkin yang sudah rusak mursal semuanya, hancur dunia. Hancur dunia. Dan tempat kami Sidoarjo itu tertinggi nilainya se-Indonesia kabupaten kota penyakit itu. Banyak yang sudah di garis polisi yang diindikasi menjadi tempat ilegal seperti itu. Naudzubillah. Mari untuk kita betul-betul menjaga diri keluarga saja ya, agar selamat dari hal tersebut. Kita kembali. Hubungan seksual dengan sama perempuan, lesbian. Ini penyimpangan. Di antara bentuk penyimpangan, dan ini dosa yang jelas, dalam hal syahwat, nafsu syahwat, adalah apa yang terjadi pada sebagian wanita yang memiliki kelainan seksual. Jadi kelainan, jenis kelainan itu enggak awon. Jelek kelainan. Kelainan kok normal ya, enggak lain dia ini, lain daripada umum. Berarti jelek. Akhlak yang menyimpang serta fitrah yang rusak. Fitrah natural polosnya orang itu ya umah-umah lanang wedok. Ya. Kalau dengan sama perempuan senangnya itu karena kerjasama, senangnya itu karena agama, koncoan. Kalau dengan laki-laki karena itu memang bojoan, suami istri. Normalnya seperti itu. Yaitu melakukan hubungan seksual dengan sama perempuan atau lesbian, di mana seorang wanita lebih tertarik pada sama jenisnya daripada laki yang halal laki itu. Tapi ini nggak bisa jadi kambing hitam. Ada anak nuakal begitu, lahnya apa munakal. Lah timbang podo lanange Pak Ustaz tak lanang wedok wis ora podo urane kayak gitu. Mau melegalkan, mau menjebak saya, wis podo urane. Yang bener ya nikah. Lek enggak iso sian wis poso. Kadang nyun sewu, ada yang berawal dari gengsi, ada yang berawal dari coba-coba. Ada yang berawal dari salah pergaulan. Oleh karena itu fitnahnya media sosial itu besar. HP tambah api, kudune nggih tambah soleh wong. HP-ne api,
kemudian isinya fiturnya macam-macam, imannya tambah turun. Betul lah betul. Setan lebih menguasai. Setan tuh bisa jadi di dalam HP kita ini. Makanya HP saya ini tak isinya Al-Quran. Dan gak isinya koplo-koplo, dangdut-dangdut ya. Isinya Al-Quran. Al-Quran yang gak ada terjemahnya menulisan. Ketika kita dimudahkan transportasi kemana-mana, ada orang yang menggunakan untuk penyimpangan. Sehingga ibarat begitu senjata dengan dua mata. Menggok ngiri ya bisa bablas ke neraka, nganan bisa jalur akhirat. Soalnya perbuatan menyimpang ya butuh pengorbanan, bayar. Bayar. Dan masih banyak. Maka mari kita tanggulangi bersama. Anas bin Malik menyampaikan hal yang diwanti-wanti oleh Nabi. Nabi bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi. Disebutkan pula oleh Imam Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, beliau yang dulu terkenal. Silahkan artinya udah. Apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara, niscaya akan terjadilah kehancuran pada mereka, yaitu apabila mereka telah saling melaknat, meminum khamr, memakai kain sutra, menggandrungi para penyanyi, seorang lelaki lebih tertarik dengan lelaki lain atau homoseks, dan seorang wanita lebih tertarik dengan wanita lain atau lesbian. Nabi mewanti-wanti idza stahallat ummati khamsan fa'alaihimud dima. Apabila umat ini telah menghalalkan 5 hal, maka hancur sudah. Di sini ada 6, tapi yang terakhir itu gandeng. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu menjadi satu. Ini yang pertama, kehancuran itu adalah idza dhaharat talaun, sudah saling melaknat. Maka mari kita jaga lisan, kita noto hati. Mengendalikan juga susah. Karena ada dikit-dikit misuh, ada dikit-dikit nantang, ada dikit-dikit dengan isyarat. Kan isyarat dari jari yang tidak baik. Termasuk di jalan ini adalah urusan yang pelik itu. Mari kita sabar. Hidup bertetangga itu juga ada ujiannya. Mari untuk kita kuat. Yang kedua, wasyaribul khumur, menenggak minuman keras. Ini juga kita berantas bersama. Mboten ana apike wong mendem ini. Elek tok hilang pikiran dan perutnya. Sekiranya baik nggih dihalalkan. Ada yang pengen komer. Ibu pengen boleh tapi di surga enggak mabuk kan ngoten lho. Di dunia wis ndak usah kita coba-coba. Dilatih mboten bareng. Seperti apa megangnya kita juga enggak tahu. Tapi macam-macam dan itu mahal. Timbang ngono kok ngombe racun menikane. Foto-foto pengen bablas. Kadang gengsi. Minuman keras loh disumet murup dengan korek. Gak dimasukkan. Ya acur pencernaannya nanti. Ada kena liver, kena ini macam-macam. Padahal air putih ini halal. Masa Ustadz disuguhi santri kayak ini ya. Ini minuman yang kami ibu-ibu itu minumannya juga halal. Ada yang Cleo, ada yang macam-macam. Minuman keras itu mahal. Cuma ada yang menggugat saya dulu. Pak Ustadz bagaimana hukumnya? Kalau minum tapi api istilahnya. Lu maksudnya api elek? Ya kalau jelek itu minum di pos atau mana kemudian mendem elek. Tapi kalau yang bagus itu tempat berhasil pakai jas, ada yang nyuguhkan dan itu sepodo elek. Sama. Dampaknya sama-sama jelek. Makanya disebut umul khaba'ith, induknya bencana, yaitu kejahatan. Yang ketiga, wala bisul harir. Yang dimaksud laki-laki ini memakai sutra. Kalau perempuan tidak apa-apa. Laki-laki tidak boleh memakai sutra. Nanti identik gaya dan identik nyuwun sewu bencong. Yang keempat, wattakhadul qiyan. Apa artinya? Gandrung dengan penyanyi. Tidak perlu nyawer-nyawer, tidak perlu transfer atau nyumbang ini dan terusnya. Makanya membantu janda itu harus jelas. Bisa lewat masjid atau memang lembaga diberi haji pemerintah. Ini bantu kok ngelibet saya, ada maksudnya ini ya. Jadi Islam itu juga melegalkan tapi jangan sampai dipolitisir. Oleh karena itu mudah-mudahan nyanyian ini semakin berkurang tapi Al-Quran ini betul-betul menggema di mana-mana. Jangan senang Quran apa nyanyi? Benanan ini.
Mudah-mudahan kita ini ahli Quran. Allahumma amin. Tidak usah jauh-jauh. Orang meninggalnya pengen Al-Quran. Orang kesurupan pengen bacakan Quran. Nyanyi tidak akan manfaat. Tambah mungkin cetane teko kabeh. Yang terakhir yang kelima, waqtafa ar-rijal birrijal wan nisa binisa. Laki-laki yang tertarik pada laki-laki dan perempuan yang tertarik pada perempuan. Jadi homo dan lesbi ini sama-sama kehancuran. Mari untuk kita penting bersama. Kita lanjutkan yang tidak kalah penting zina sebelum saya tambahi faedah ada beberapa hal. Tidak ada di judul tapi saya tambahin ya. Berkenan Ibu? Atau sudah ngajinya? Baik, sesuai dengan permintaan. Soalnya judul itu ya hanya daya tarik saja. Soalnya dibahas lama wah ngajinya suwi nggak teko gitu. Zina. Yang ke-91 ini adalah penyimpangan dalam hal akhlak atau moral. Apa zina itu? Hubungan laki-laki perempuan di luar nikah. Maksudnya hubungan kelamin atau hubungan badan. Kalau sekedar goncengan tidak, tapi ini menimbulkan fitnah. Dan zina ini naudzubillah semenjak dulu ditutup rapat oleh Allah. Makanya Al-Quran banyak mengharamkan, hadis-hadis banyak mengancam. Dan orang kalau zina tidak mungkin soleh. Mesti nakal. Laki perempuan sama-sama ada yang menjadi begini. Mari untuk kita berantas. Kata ulama ke-91 zina. Di antara dosa yang paling keji dan maksiat yang paling ngeri. Yang biasa dilakukan sebagian kaum wanita adalah melakukan perbuatan keji yang bernama zina. Dan terjerumus ke dalam perilaku yang kotor. Terjebak dalam kubangan itu. Kenapa wanita lebih ditekankan? Soalnya kan wanita itu ada yang dibayar. Lek selingkuh pada senengnya, tapi lek transaksi itu kan dibayar. Tapi berupaya untuk dilegalkan disebut PKS. Lu bekerja kok dilarang. Makanya pekerja seks komersil. Ini sangat tidak boleh. Ya. Oh, PSK kok balik. Minum dulu. Astagfirullah. Mohon maaf ya partai PKS ya. Enggak kroso. Jadi mau dilegalkan dengan membawa-bawa pekerja. Makanya disebut PSK. Pekerja lah, kerja kok dilarang. Ini tidak boleh. Ada arah legalisasi pun tidak boleh. Itu perbuatan nista, itu perbuatan. Satu ayat sebenarnya cukup untuk mengharamkan perbuatan tersebut menjadi renungan agar orang-orang itu memiliki kesadaran. Kecuali kalau nikah itu haram, wong nikah ya halal. Tapi ya memang ada orang pengen senengnya, tidak mau terikat. Menurut udeli dewe kemauannya saja tidak mau tanggung jawab. Ya kira gini. Maka seperti ini tidak ada bedanya yang bermartabat itu dengan yang tidak. Makanya martabatnya manusia itu menikah beda dengan yang tidak bermartabat. Tidak perlu menikah. Ada istilah kumpul kebo, ada istilah berzina, ada istilah dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat makhluknya Allah itu yang paling bermartabat nih menungso. Nikahnya pakai acara, diumum nih, bersyukur, ada catatannya dan seterusnya. Kalau ayam sekeluruk begitu banyak babon ke sana kemari, ganti lagi dan sebelum disembelih akan begitu terus. Kambing disilih-silih nih dan seterusnya. Tapi manusia tidak dihormati, makanya dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu. Makanya wanita itu diberikan mahram. Walaupun laki-laki juga punya mahram. Mahram itu artinya yang nggak boleh dinikahi sekaligus nggak boleh menikahi. Kenapa? Dia yang bertanggung jawab untuk menjaga. Orang soleh itu tidak cukup, orang beriman tidak cukup. Kenapa? Sama-sama punya nafsu. Lah, yang mahram inilah berusaha untuk menjadi iman dan soleh. Yang paling bertanggung jawab karena akan kebawa-bawa di hadapan Allah. Oleh karena itu sangat disayangkan ketika ada berita kok mahramnya sendiri yang berbuat tidak-tidak kepada yang harusnya dimahram. Ini tanda hari kiamat. Walaupun tidak banyak, tapi ini ada. Ini tanda hari kiamat. Satu ayat. Ayat nomor 32 Al-Quran surat Al-Isra itu.
Allah dengan tegas menyampaikan, ayatnya pendek, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Silakan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mari ayat ini kita renungkan. Pendek, kita gampang apal, mungkin sudah banyak yang apal itu. Wala taqrabuz zina. Allah menyampaikan wala. Wawu ini mengiringi larangan-larangan sebelumnya yang ada di surat Al-Isra mulai ayat 23. Ya. Wala taqullahuma wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Itu ayat 23 ketika ada lafaz wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini jatuh ayat 32. Wala, dan juga jangan sekali-kali takrobu, kalian mendekati zina, perzinahan. Maka larangan Allah di sini adalah keharaman. Makanya orang pacaran itu jangan, itu nyedeki zina. Tapi ada yang mengilustrasikan. Di kereta api, lek neng cedeke malah kesamber atau mlebu enak sampai tujuan. Ya bukan, yang betul seperti geni, cedek kepanasan nyemplung malah kobong leder. Terus pacarannya mau dibawa kemana? Ada yang menggugat. Pak Ustadz, mau umroh itu kan manasikan dulu. Nanti biar bisa umroh. Mau nikah pacaran dulu biar paham. Iki runtang-runtung tahunan. Ada yang jalan sama ini, nikahnya beda lagi. Masa manasik ini pindah travel ke sana? Ini tidak boleh pacaran. Kita tutup bersama. Diingatkan putra-putrinya itu. Kita ingatkan diri kita juga. Karena pacarannya orang rumah-rumah itu selingkuh. Kita ingatkan diri kita masing-masing. Semuanya ini tidak ada yang maksum. Dan semuanya itu akan terikat. Kalau sudah terikat nanti akan takluk. Kalau sudah takluk panjang masalahnya. Maka sebelum itu tidak boleh kita bermain. Karena orang bermain api bisa kobong. Bermain air bisa basah. Bermain hati bisa munting. Jangan tebar pesona. Jangan kemudian terunyuan. Kecuali ada hajat. Ya, kecuali ada hajat. Saya bukan apa ya, alhamdulillah. Semenjak saya menikah itu saya tidak pernah WA-an perempuan. Kecuali majelis taklim atau yang ada pertanyaan. Ya. Saya jaga betul. Karena saya yakin zina itu bakal menjadi warisan. Kulo wedi tenan. Nanti kalau anak saya diperlakukan tidak sebagaimana diharapkan. Kulo nggak ada anak wedok 3. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Makanya Rasul itu mengingatkan sahabat ketika ada sahabat itu pamit, ya Rasulullah saya pengen zina. Nabi itu tidak langsung mengancam kau masuk neraka. Ini perbuatan laknat, Allah itu memurkai dan seterusnya. Oleh Nabi diajak mikir. Karena orang itu kalau sudah senang hilang pikiran itu. Istrinya sendiri tuh glowing, tapi kok kepada yang lain senang begitu. Yang digoleki apa? Makanya Nabi itu ngejak mikir. Pikirannya itu sangat-sangat mudah untuk dicerna. Nabi itu mengajak berpikir dengan menanyai. Coba lek ibumu dijinai, ya. Adikmu dijinai, anakmu, kan mikir orang. Ya jangan. Berarti tidak usah berdiri. Akhirnya wurung orang tersebut nggak jadi berdiri. Ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ini selalu punya pikiran yang positif dan kita punya kesadaran. Yaitu tadi. Ada istilah mabuk cinta, ada istilah budak cinta, ada istilah cinta itu budak. Kalau sudah masalah ini, repot. Ya, kalau sudah masalah itu repot. Di dunia ada yang sampai lebih dimurkai Allah, bunuh diri. Jatuh dari jembatan, nyemplung sungai, gantung diri, minum racun. Ya. Saya ceritain, orang cinta tapi soleh. Burun abatan. Minum dulu. Tapi jangan ditiru, kita sudah umah-umah. Begini ceritanya dulu. Ini ada riwayatnya di zaman para ulama. Ada seorang pemuda itu sedang ada misi dakwah syiar Islam di satu tempat. Di situ ada pemudi. Mereka itu saling tertarik. Lah yang laki-laki karena tanggung jawab dan ngajeni perempuan itu datang. Paman,
Saya punya keinginan menyampaikan maksudnya. Ya, qadarullah dilala. Anak perempuannya itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Ya. Ini bersambung atau lanjut? Saya nggak hafal Arabnya, tapi ini ada di kitab ini. Akhirnya yang laki-laki mundur karena tahu batasan, tidak boleh itu melamar milik orang lain, tidak boleh. Mundur dia. Perempuannya yang karena tertarik itu nekat, punya niatan tidak baik, hati-hati. Berarti kadang perempuan nyun jauh ngetek ya. Akhi, saudaraku, ya, kirim surat. Kalau kau mau mengajakku, aku siap. Dibukakan jendela kamar. Maksudnya pengen kawin lari atau apa? Ya, diajangi loh ini. Istilahnya itu bak gayung bersambut. Ya. Itu ujian yang sulit bagi laki-laki seperti itu. Karena zaman sekarang itu banyak tipuan. Ya, alasan kemana, begitu juga saja. Akhirnya laki-laki dengan keteguhannya itu banyak istighfar, banyak dongo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyampaikan mohon maafnya itu dengan mengutip yang ada di surat Al-Maidah atau Al-An'am itu. Ada lafaz berbunyi di akhir ayat itu inni akhafu adzab yaumin adzim. Aku itu sangat khawatir siksa Tuhanku yang begitu berat. Di hari yang berat, di hari kiamat. Akhirnya dibalaslah kiriman surat itu kepada perempuan tadi. Perempuan ketika membaca, dia menyampaikan, bukan hanya kamu yang berhak untuk takut kepada Allah, tapi aku lebih berhak. Sehingga muncul kesolehannya. Akhirnya perempuan tadi itu mengurung diri, banyak ibadah, sergap poso, sampai tidak memperhatikan badannya, terserang penyakit meninggal sebelum menikah. Ya, coba mati nggawati dan belum berjodoh. Makanya tajuknya itu berjodoh di surga, begitu. Dalam kitab itu disebut berjodoh di surga. Jadi Allah menjodohkan. Nah, ketika mati tadi dimakamkan, berita sampai pada yang laki-laki, kemudian ziarah ke makamnya mendoakan. Di situ dia tertidur, mungkin ya masih membawa hati ya. Wong tahu seneng kan begitu. Tapi kan tidak melakukan apa-apa karena ngerti batasannya. Ketika tertidur tuh mimpi. Perempuan tadi itu di tempat yang putih, bersih, bagus, begini-begini. Kok bisa seperti itu terjadi dialog? Ya karena aku ibadah, aku berusaha melupakanmu dan seterusnya. Yang laki-laki kemudian, kalau begitu aku akan menyusul ya. Ibadahnya kuat sampai nggak memperhatikan dirinya sampai kemudian meninggal. Dua-duanya akhirnya sama-sama meninggal. Tidak sampai berzina. Tapi zaman sekarang ya susah. Kita lanjutkan saja. Susah zaman sekarang itu. Allah menyampaikan wala taqrabu, jangan sekali-kali kalian mendekati az-zina, perbuatan zina, sehingga hukumnya haram betul. Allah menegaskan lagi tentang bahaya atau dampak negatifnya zina itu. Allah menyebut innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisah, perbuatan keji. Keji itu perbuatan rendah, perbuatan nista. Makanya orang menikah itu dihormati, didoakan orang, diberikan hadiah. Oke kamu nih, lek wong zina. Digerebek sak kampung, dikenekne waktu. Ya. Jadi perbuatan zina itu rendah. Dan alhamdulillah naluri kita itu masih mengatakan itu salah. Ya. Makanya mudah-mudahan yang melakukan itu diberikan kesadaran oleh Allah. Untuk apa? Untuk maslahat bersama. Wasa'a sabila, yang keduanya Allah menyebutkan wasa'a, dan seburuk-buruk sabila jalan. Artinya itu merupakan gaya atau setel atau kegiatan hidup yang buruk sekali, tidak sehat. Seburuk-buruk jalan. Itu tidak sehat. Makanya ini butuh kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran ya akan kumat. Sehingga dengan kesadaran itu Allah akan memberikan keistiqomahan. Mungkin kita punya masa lalu, Allah yang tahu, banyak kita istighfar. Yang pernah zina tidak perlu ngomong, kita banyak istighfar kepada Allah.
Mungkin kita punya masa lalu apa dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan orang suci. Kita ini bukan orang maksum, kita ini banyak dosa walaupun bukan pendosa akut. Kita tetap ngarap rahmat Allah. Makanya orang salah itu kalau tidak ngarap rahmat Allah ya salah. Dia tetap mengharap rahmat Allah dengan sesalah-salahnya agar bisa istighfar. Tapi juga tidak boleh sembrono. Karena sembrono itu adalah pangkal khawatir nanti akhirnya terjerumus pada su'ul khotimah. Kita tidak tahu sampai di mana umur ini, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan terbaik, su'ul khotimah. Mungkin tidak pada amal ibadah, tapi dengan buat keyakinan yang lurus. Tapi kalau ada orang meninggal kok pazina, ada orang meninggal kok di kamar tertentu, ada meninggal pas transaksi dan seterusnya, ini betapa aib sekaligus keluarga itu, bagaimana perasaan ketika ditinggalkan. Untuk ceritanya itu kan enak. Dulu bapakmu meninggalnya begini, dulu bapakmu di sana dan seterusnya. Paling tidak bapakmu pas ngaji, bapakmu pas di masjid, bapakmu pas habis apa dan seterusnya, ibumu pas apa dan seterusnya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kalau saat ini kita bersyukur nanti ada yang meneruskan. Allahumma amin. Jangan sedih, Bu. Saya lanjutkan. Sedihnya dengan. Nah, ini saya gembirakan. Sedih lah eling dian ngoten ya. Mungkin kebanyakan kita pernah pacaran. Pernah ini, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Yang penting itu bukan kebanggaan dan anak-anak ini tidak perlu meneruskan. Ya, biarkan kita yang dulu. Mari untuk kita buka lembaran yang lebih baik. Tapi di sini nggak ada pacar saya kan gitu. Saya tidak pacaran. Zina termasuk salah satu dosa besar. Pelakunya pasti mendapat hukuman dan azab dari Allah dunia akhirat lainnya. Dunia dibawa-bawa, akhirat iya. Makanya kadang orang datang ke saya itu ngomong, mungkin ini karena salah awal kami. Maksudnya kenapa? Pernah zina. Nanti akan diuji rumah tangganya itu. Awalan yang tidak baik seperti itu. Dan ada orang itu ketika mendapati masalah, nggak ada titik temu. Saya mengingatkan, apakah dulu pernah dosa? Contohnya Pak Ustadz. 12 hubungan terlarang. Iya, patutnya itu sebabnya. Jadi masalah dalam kehidupan. Allah memberikan bala. Zina termasuk salah satu dosa besar. Pelakunya pasti mendapat hukuman dan azab Allah dunia pun akhirat. Allah maafilana. Mudah-mudahan dunia Allah maafkan, akhirat Allah mengampuni kita. Ibnu Abbas menyampaikan riwayat hadis Nabi bersabda. Disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani. Idza dzara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Silakan. Apabila perzinahan dan riba telah merajalela di suatu daerah, berarti mereka telah menghalalkan diri mereka mendapat azabnya Allah. Jadi yang namanya zina dan riba merajalela itu berarti ngundang azab, ngundang murka Allah. Zina mari kita perangi, riba pun mari kita perangi. Yang baik ndak usah nganakne duit jenengan. Wong nyili tujuane nulung kok malah njuk untung ya. Sing duwite akeh, makanya nggak usah cerita ben nggak di sini. Itu merupakan salah satu buah pahit dari lemahnya keimanan terhadap Allah. Abu Hurairah menyampaikan sabda lagi dari Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yazni zani kina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina ketika zina dia dalam keadaan iman. Imannya itu sedang rendah. Ngikuti setan. Ini perbuatan maksiat. Makanya dalam kaidah iman, Ibnu Qayyim itu punya mandumah nuniyah. Ya, kata beliau, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Dan ini kita rasakan labil kita. Yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan. Naiknya itu taat kepada Allah dalam ibadah. Kemudian turunnya itu ketika maksiat kepada Allah karena ngikuti setan. Ini kaidah. Ya, khawatir kita ini iman lepas. Yang menghalalkan zina ya jelas dia bisa keluar dari agama. Masih dari Abu Hurairah, Nabi menyebutkan kembali sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lain. Idza zana rajulu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullah fa idza qla'a raja ilaihil iman. Silakan Ustaz. Jika seseorang berzina, berarti imannya telah keluar dari dirinya. Pada waktu itu, imannya seperti awan. Jika dia berhenti,
maka imannya akan kembali lagi padanya. Nggih, kadung seneng, kadung urusan syahwat, sudah gelap mata, pikiran kosong, apapun dilegalkan. Kadang enggak memandang tempat, enggak memandang umur, enggak memandang sembarang barang. Enggak mikir resiko pula. Ya, dan seterusnya. Mari untuk kita beristighfar kepada Allah, nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa la tu'akhidna in nasina akhtana wa dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Kita mohon agar Allah tidak menghukum kita. Dan kita memang banyak dosa. Sekiranya bukan ampunan dan rahmat Allah, kita termasuk orang yang rugi. Allahumma amin. Lanjut Ibu. Pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia berupa cambukan 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi ini bagi yang belum menikah atau belum pernah menikah disebut ghairu muhsan. Gue bleki ping 100 diuncalne ten pulau setahun. Sedangkan bagi pezina yang sudah muhsan, pernah menikah atau berumah tangga, maka dihukum rajam, dilempari dengan batu, dengan ditanam sampai leher, kepalanya aja yang di luar sampai mati. Niku tobaté. Kalau memang masalah ini sudah naik kepada pihak berwenang yang menjalankan hukum Islam. Ya. Ngeri nombotan. Kita saja kena kerikil sudah yung. Makan nyanggrok batu rasanya seperti geluduk. Makanya kalau mususi yang bersih, Bu. Apa bahasa Indonesia mususi? Mususi beras, bahasa Indonesianya? Mencuci gombalan. Mususi. Mencuci juga. Oh, okay. Yang bersih. Kerikilnya diamati ya. Apa-apa dia mati nanti ada staples enggak ngerti ya. Agar aman di kita. Selanjutnya. Utsman bin Abi As. Beliau meriwayatkan hadis Nabi. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Silakan artinya, saudara. Pada pertengahan malam, pintu-pintu langit dibuka. Lalu terdengarlah seruan. Siapa saja yang berdoa, pasti dikabulkan. Siapa saja yang meminta, pasti diberi. Siapa saja yang ditimpa kesulitan, pasti dilapangkan. Sehingga tiada seorang muslim pun yang berdoa, pasti dikabulkan oleh Allah. Kecuali wanita pezina yang mencari penghasilan dengan kemaluannya atau para pemungut pajak. Diwanti-wanti oleh Nabi, tuftahu abwabus sama nisfal lail. Pertengahan malam pintu-pintu langit itu dibuka. Fayunadi munadin, penyeru berseru, hal min da'in fayustajabalah. Siapa yang berdoa dikabulkan. Hal min sa'ilin fayu'ta. Siapa yang meminta diberi. Hal min makrubin fayufarraj'an. Siapa yang ditimpa kesulitan dilapangkan. Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa stajaballahu azza wa jalla lahu. Maka setiap yang berdoa pasti Allah mengabulkan. Illa zaniatan tas'a bi farjia, kecuali pezina yang mencari hasil dengan kemaluannya. Au asyaron, ulama mengartikan pemungut pajak dengan paksaan. Ini memang menjadi perbincangan ulama. Makanya pajak itu dalam agama sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah zakat. Ya. Tapi di negeri kita ini diberlakukan yang sunahnya malah zakat. Sehingga kalau di negara Arab itu sumber daya dikuasai pemerintah. Mereka tidak mengut pajak. Dan semuanya dari alokasi sumber daya alam. Tapi kalau di sini tidak. 80% lebih itu dari pajak. Jenengan ya sing ikhlas. Masuk kulo yang bayar. Cuma di mana begitu ceramah dipotong pajak saya nggak datang aku. Suruh pakai NPWP macam-macam mas, Bang Jatim apa ya, nggak enak kiai yang itu. Akhirnya saya nggak mau. Allah telah menetapkan azab di alam barzah atau di kubur bagi mereka yang terjerumus dalam zina dan tidak tobat. Cerita Samurah bin Jundab ini pernah saya ceritakan itu. Diriwayatkan dalam hadisnya Imam Bukhari tentang mimpinya Nabi.
Kata Samurah, Nabi apabila selesai sholat, biasanya subuh, beliau menghadap wajah kepada kami. Sunahnya imam itu ngadepi makmum. Lalu bertanya, siapa di antara kalian yang mimpi semalam? Yang menceritakan hadis ini melanjutkan, jika ada yang mimpi, ia pun menceritakan pada Nabi. Tapi Nabi kemudian menyampaikan Masya Allah. Nabi ini ngajeni wong ngomong. Kalau ada orang ngomong diapresiasi, Masya Allah. Sehingga pada satu hari beliau bertanya kepada kami, apa di antara kalian ada yang mimpi? Dijawab tidak, maka Nabi menyampaikan mimpi. Kalau aku sendiri tadi malam bermimpi ada 2 orang laki-laki yang menemuiku, maksudnya malaikat. Lantas membawaku pergi ke sebuah daerah yang suci. Lalu Nabi menyebut hadis ini sampai pada sabda, karena rentetannya banyak. Kemudian kami beranjak menuju sebuah lubang seperti tungku api yang sempit bagian atasnya dan luas bagian bawahnya yang sedang dibakar di atas api. Ya seperti jobongan itu, kobong yang ngisor, atas ini sempit dan tertutup. Ya. Apabila apinya didekatkan, maka meluaplah isi lubang tersebut hingga hampir tumpah. Namun jika apinya dipadamkan, maka isi lubang tersebut kembali masuk lagi. Sehingga mereka itu terlunta-lunta. Di dalam lubang tersebut berisi laki-laki dan wanita telanjang. Lantas aku bertanya, siapa mereka? Maka 2 malaikat ini menjawab, orang yang kau lihat Nabi, mereka itu adalah pezina. Bahasa malaikat itu azunat wa zawani. Pezina. Perempuan pezina, laki-laki pezina, tidak bertobat di alam kubur dibom. Allah. Adapun di akhirat, niki wau ten kubur nggih, niki ten akhirat. Maka pezina yang tidak tobat itu akan mendapat azab yang pedih berdasarkan hadis Abu Mamal Baili, ya. Sudai bin Ajlan menyampaikan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lain. Rasul bersabda, kemudian aku dibawa pergi, tiba-tiba aku telah berada di satu kaum yang badannya gemuk atau menggembung. Nabi itu pasti Isra Mi'raj diajak malaikat Jibril berwudu. Baunya busuk seperti bau jamban. Watek, buasin, senopo lah sebutannya. Aku bertanya siapa mereka itu? Malaikat menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Tentunya wangi-wangian genari uang. Ya. Karena ada yang jahil ngerusak rumah tangga. Ya, ada yang jahil tebar pesona, ada yang jahil misang dan yang lain. Ada tipe orang yang berani berkorban untuk mendapatkan yang bukan miliknya. Ya. Makanya kita ini harus gondelan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, bapak-bapak diingatkan itu, Ibu. Kalau di dalam diladeni sing baik, jangan diteror. Karena tanggal 18, lali tanggal 20 bayar listrik ya. Saya kira ucul dari rumah nanti. Tanya yang baik, bikin minum apa? Masakan ngunjuk nopo, paduka, gitu. Baru, niki pun tanggal 18. Jadi bayar listrik. Jangan langsung teror. Iya betul, tanggal 18 nih. Selanjutnya yang terakhir. Hadis dari Fadhalah bin Ubaid menyebut sabda Nabi, "Talatatun la tas'al anhum. Rajulun faraqal jamaah wa so imamah wa mata asian. Wa amatun au abdun abaqa min sayyidih pamata. Wa mura'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha ma'unata dunya faqanathu ba'dah." Hadis riwayat dalam kitab Mawaridud Dhama'an. Silakan. Ada 3 golongan manusia, jangan tanyakan tentang adab mereka, yaitu seseorang yang memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin dan bermaksiat kepada imamnya serta mati dalam keadaan bermaksiat. Seorang budak perempuan atau laki-laki yang lari dari tuannya lalu mati. Dan seorang wanita yang ditinggal bersafar suaminya padahal telah dicukupi nafkahnya, namun dia mengkhianati suaminya atau berzina setelah itu. Okay.
Jadi 3 orang ini tidak bisa dibayangkan siksaannya. Yang pertama, orang yang memisahkan diri dari jamaah atau dari satu kesatuan kaum muslimin, kemudian maksiat pada penguasanya, mati dalam keadaan itu. Makanya kita ini tidak boleh berontak penguasa. Ahli sunnah itu taat pada penguasa dalam kebaikan. Kalau keburukannya jangan taati. Kalau ada akses nasihati, kalau tidak doakan. Dan jangan pro begitu. Tidak boleh kita ini menjilat. Tapi tidak boleh kita ini berontak. Masuk RT jangan diteror, kasihan. RT ini juga wakilnya presiden kan. Bu RT ya rawuh nih. Jadi RT oleh rong wulan gak berani beli sayur di tempat hijau. Nyiwonengan kuping ini samber tawon. Warganya vokal dan ruwet. Berat RT ini sampai jajaran ke atas ini. Gajinya berapa RT itu? Dalam? Masya Allah. Oh ya pantas. Di Pak Ido di Celatu ya soleh gaji. Jangan. Ya Allah. Yang sabar Ibu RT nggih. Sabar nyenengane. Ngomong wargane nggih. Ngomong. Ibu-ibu kalau ada nggak cocok ya persuatif saja, bisa WA atau apa ya. Jangan malah ngomongi pas beli sayur-sayur. Ya. Sian. Belum UMR sudah dihantam sana sini. Yang kedua, ya, budak perempuan atau laki-laki yang lari dari tuannya, ya, ucul dari status itu. Tidak boleh. Dan yang ketiga, wanita yang ditinggal pergi suami karena dinas atau yang lain itu dicukupi tapi malah berzina. Dan sempat viral itu ya. LDR kok malah suntik KB ya. Kan sopon yang ngumain tanda tanya besar ya. Mari untuk kita tanggulangi bersama segala bentuk godaan setan ini dengan kita ini jejak pada kebenaran. Yang kelihatannya menyenangkan tuh hanya sesaat, gedune mburi nanti. Nggak ada kebanggaan sama sekali pada dosa. Kalau kita bisa belajar ngaji, kalau kita bisa ibadah, kalau kita bisa ke tanah suci, kalau kita apa, buat cerita. Nak, nanti aja medhot sholat, bapak ibumu biyen wis usahane sholat. Nak, ya iso ke umroh, bapak ibumu wis tahu. Nak, bapak ibumu biyen dan seterusnya ini kan nggak enak mau cerita maksiat itu. Walaupun ojo ditiru nak, kan namanya orang bisa mengulang. Khawatir nanti menjadi genetik turunan. Mari untuk kita stop, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ini sudah habis waktunya ya. Baik, kita tutup dari kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz Sugiono, Bapak Ibu, insya Allah Sabtu depan kita mengaji kembali. Ya, belajar ruqyah mandiri. Kita bawa kitab kita, bawa airnya, dan bawa habatus saudannya ya, plus plastik. Kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.